A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ludah Pocong Penglaris. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pelan suara pintu kamarku diketuk. Aku segera membukanya. Rupanya ibu sudah berdiri di balik pintu saat aku membukanya. "Ina, ibu mau ke rumah Wati dulu ya nak. Kamu jaga rumah," pinta ibu sekaligus berpamitan. Memang hari ini diadakan acara tahlilan di rumah almarhumah. Tapi bukannya ini sudah terlalu larut. Pun para undangan juga pasti sudah bubar. Dahiku mengernyit karena heran. "Kok malam-malam gini, Bu?" tanyaku pada wanita di hadapanku yang sudah berpakaian rapi lengkap dengan kerudung lebarnya. "Iya, kan tadi ibu harus jualan dulu, Nduk." "Tapi Bu, kenapa nggak besok aja? Ini kan udah hampir tengah malam loh." "Gak enak ah. Seenggaknya datang meski terlambat daripada tidak sama sekali." Aku mengambil napas dalam, merasa percuma memberi masukan pada orang yang sudah terlanjur ngeyel. "Ya sudah Bu, hati-hati di jalan," kataku pasrah. "Iya, ya sudah. Ibu sama ayah pergi dulu ya," pamitnya sambil menenteng bawaan yang entah aku pun tak tahu isinya. Aku hanya membalas dengan anggukan saja, membiarkan keduanya pergi. Kini tinggal aku seorang diri di rumah ini. Setelah ibu dan ayah pergi yang katanya akan ke rumah Wati, aku kembali memfokuskan pada aksara Jawa Kawi. Mencari di internet kata demi kata agar tak tersesat dan buta huruf. Aku merasa sangat bodoh di situasi macam ini. Mencocokkan huruf-huruf kecil yang begitu rumit dengan membuka kamus yang mungkin saja cocok dengan tulisan Kawi yang saat ini memusingkan diriku. Juga sebagian huruf di sini tak memakai satu aksara. Aku tak yakin jika jimat ini baru sampai di tangan ibu. Pasti sudah banyak sebelum ibu yang telah mengikuti ajaran sesat ini. Setelah bersusah payah mencari tahu, akhirnya kini aku mampu menerjemahkan bait pertama yang melingkar di bagian kepala sebagai kalimat pembuka. Dalam terjemahan itu sendiri berbunyi sirah, yang dalam artian adalah kepala. Sementara di tulisan yang berbaris rapi di samping gambar, kalimat yang baru saja kuartikan terdapat aksara yang bertulis Sisian Garwo, yang artinya adalah pelengkap suami atau bisa saja istri. Kutelusuri lebih jauh lagi untuk mengetahui isi raja yang saat ini aku pegang. "Assalamualaikum." Terdengar suara salam di pintu depan setelah diketuk. "Siapa?" pikirku. Suara seorang laki-laki. Datang di jam seperti ini, bulu kuduku meremang. Aku merasa tak yakin jika harus membuka pintu itu seorang diri. Mencoba tak menggubrisnya adalah tindakan aman. "Pumar, ini saya, Toto." Dahiku mengernyit tatkala suara yang ada di balik pintu adalah Toto.
Aku beranjak dari peraduan, meninggalkan ponsel tergeletak di atas kasur. Kusambar jilbab yang terpaku di dinding, lalu keluar menemui Toto. "Mbak," sapa laki-laki berkulit sawo matang itu di balik pintu. "Mas, ada apa ya?" tanyaku keheranan. "Bu Marwiyah ada," balasnya semakin membuatku heran. "Loh, bukannya ibu saya lagi di rumah Mas Toto? Ini sampai sekarang belum pulang," paparku seraya memperlihatkan isi rumah yang kosong. Namun, laki-laki itu malah menggeleng. "Saya nunggu malah dari acara tahlilan tadi, Mbak. Katanya Bu Mar mau bawa cemilan untuk hidangan tamu undangan," jelasnya dengan wajah yang melas. Aku menelan saliva. Jika bukan Rumahwati sebagai tujuan, lantas kemana ayah dan ibu sesungguhnya pergi? Kami tak bergeming, diam dengan pikiran masing-masing. Sungguh, aku merasa sungkan terhadap Toto. Ditambah situasi ini sangat tak nyaman bagiku. Tak hanya aku, mungkin Toto juga merasa hal yang sama, yaitu canggung. Karena tak mendapat apa yang saat ini tengah ia cari, Toto pun akhirnya berpamitan. Dan hal itu membuatku lega. Setelah kepergian Toto, pikiranku mulai mengarah pada kalimat yang ibu katakan, yaitu Rumahwati. Mungkinkah yang ibu maksud adalah kuburan Wati? Dek, kenapa aku tak berpikir ke arah sana? Sedikit berlari kecil mungkin sangat membantuku untuk sampai lebih cepat menuju makam Wati. Menyusuri jalanan dengan minim penerangan membuatku merasakan sakit karena kaki beberapa kali menginjak kerikil yang tajam. Meskipun memakai sandal namun tak cukup untuk menahan tajamnya tusukan batu kerikil tersebut. Benar-benar sunyi senyap. Hanya suara jangkrik yang sedang mengirik. Juga suara aliran air yang begitu deras mengalir. Karena di depan sana memang terdapat dam untuk keperluan irigasi sawah warga. Kuburan itu sendiri terletak di ujung sawah. Kini aku harus melewati jembatan batu tanpa pegangan tali sebelum akhirnya menaiki sawah yang ada di ujung. Dengan pandangan nanar aku memastikan bahwa batu yang pertama kali kupijak aman. "Ah, dingin sekali," lirih aku berucap karena telapak kakiku menyentuh permukaan air sungai dingin yang meluap hingga ke jembatan. Aku tetap memaksa membawa diri ini menuju ayah dan ibu. Aku sangat yakin mereka ada di sana, sehingga tak ada yang bisa mematahkan niatku kali ini, pun air yang begitu dingin ini. Aku memulai berjalan di atas jembatan batu. Rupanya air sungai ini sudah sampai di betisku. Aku harus cepat, jika tak ingin terbawa oleh arus sungai yang cukup deras sebelum kedalaman air ini bertambah. Pakaian yang kukenakan sudah pasti basah akibat terkena air sungai. Ditambah angin malam di area persawahan membuat badanku yang basah semakin kedinginan. "Alhamdulillah," ujarku begitu lolos dari jembatan yang tak kuduga sebelumnya. Semoga ini menjadi pengalaman pertama dan terakhirku. Aku juga berharap tak ada lagi manusia yang mengalami hal ini. Tubuhku menggigil. Panasku pun mulai terengah-engah. Namun, tekadku masih membara apalagi di atas sana. Sudah terlihat lampu penerangan untuk makam. Kali ini, aku meneruskan langkah melalui jalan setapak. Sisi kiriku sungai kecil yang mengaliri sawah-sawah warga. Sementara sisi sebelah kanan ada tanaman jagung yang sempat menyabet lenganku karena daun-daunnya yang miring condong ke jalan. Kini, aku sudah sampai di depan makam.
Tak semencekam yang kubayangkan. Setelah sampai, rupanya di sini lebih terang daripada jalur yang hampir saja membuatku menyerah. Bau wangi bunga kamboja menyebar begitu aku lebih dekat dengan pintu masuk makam. Sempat menengok kanan dan kiri. Rupanya aku telah sampai. Benar-benar sampai di makam di jam seperti ini. Demi kedua orang tuaku aku rela. Semilir angin membawa sayup-sayup suara seseorang tengah bersenandung. Dengan tenang, aku melangkahkan kaki menghampiri sumber suara. Di tengah perbatasan makam yang bersebelahan tepat dengan jurang yang dalam. Dua orang dengan obor kecil tanpa duduk termenung. Iya, itu adalah ayah dan ibu. Dugaanku benar. Ibu menyambangi makam Wati tepat setelah siang tadi dikebumikan. Entah mengapa, suara perempuan bersenandung terus terngiang di telinga. Meskipun suara itu cukup jauh, tapi terus ku dengar. Mata ini mengarah pada kedua orang yang seperti bertapa. Ini bukanlah suara ibu yang sedang bersenandung. Batinku seraya menatap lekat ibu dan ayah di ujung sana. Lantas, suara siapa ini? Bulu kuduku meremang. Tatkala aku merasakan desiran angin yang seolah dibuat hanya untukku saja. Karena aku sama sekali tak melihat daun-daun bunga kamboja itu bergerak. Hening, tenang. Shh. Aku mendongak. Karena yakin baru saja mendengar seseorang menegur dari atas. Walau bukan dengan kalimat. Tawa jahil yang menggelegar. Napasku memburu. Ingin berteriak namun suara di tenggorokan seakan tercekat. Tatkala sosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang mengerikan bergelantungan tepat di atas kepala. Tak cukup sejengkal wajah kami beradu pandang hingga membuatku nyaris pingsan. Tubuhku merosot. Gemetar bukan main karena kaget dan takut bercampur menjadi satu. Aku hanya mampu terpejam serta duduk beralaskan tanah kuburan. Tak lama setelah itu, suara kepakan sayap burung begitu dekat. Tak ingin lagi melihat apa yang baru saja terjadi. Aku masih memejamkan mata. Sampai suara itu benar-benar enyah dari pendengaran. Barulah aku bisa kembali membuka mata. Makhluk apa itu tadi? Kenapa sosoknya menyeramkan dengan wajah yang hancur? Matanya juga seperti tak memiliki kornea, polos. Aku bertanya-tanya sendiri dengan pikiranku. Beruntung, tadi aku tak bisa berteriak saat kaget. Jika sampai aku melakukan hal itu, sia-sia sudah. Aku mengambil napas dalam, memberanikan diri mendongak kembali ke atas. Lega, makhluk itu benar-benar sudah pergi. Aku celingak-celinguk, menyapukan pandangan ke tempat ayah dan ibu semula berdiam diri. Namun, sekarang malah kosong. Kemana perginya? Setelah melihat ke arah makam Wati, rupanya ayah dan ibu berpindah ke sana. Makam yang masih basah karena penghuninya baru saja dikuburkan. Aku mencoba mendekat. Karena kurasa posisinya terlalu jauh. Tak bisa menangkap dengan jelas apa yang mereka tengah lakukan saat ini. Di balik pohon kapas yang cukup besar, aku mengintai keduanya. Bu, jangan diam saja. Bantu ayah. Ucap ayah yang saat ini tengah menggali gundukan tanah. Ini apa ya? Gak lihat. Balas ibu ngedumel. Aduh, ada saja ulah ina ya bu. Seandainya dia tidak ikut campur dengan membawa mantra dari kiai itu, Wati sekarang pasti masih hidup. Aku menutup mulut dengan kedua tangan begitu mendengar penuturan ayah. Jika Wati meninggal karena aku,
Bagaimana bisa? Iya ya, satu tumbal saja sudah cukup untuk 3 tahun. Arwah gadis itu tak bisa lagi menjadi budak. Sebagai gantinya, Wati malah yang menjadi tumbal. Karena ikut makan hasil ingon-ingon kita ya. Sambil terus menggali kuburan, keduanya berdialog mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Ayah capek bu, ujar ayah seraya mengelap keringat dengan punggung tangannya. Ayo ya, jangan ditunda. Sebentar lagi air dam naik. Kalau kita lewat jalan besar, bisa pagi kita sampai di rumah karena jauh, omel ibu. Iya, balas ayah meneruskan pekerjaannya. Oh iya bu, rajanya tidak lupa kan? Ibu ayah menanyakan benda yang saat ini kubawa. Aku tersadar jika kertas itu berada di kantong rokku. Pasti basah karena air sungai tadi. Segera aku merogoh benda yang mudah sobek itu di sakuku. Rupanya aman. Benda itu hanya sedikit terkena basahan air sungai tadi. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh mereka jika benda ini ada di tanganku. Ada ya, di plastik tercampur dengan uang yang akan kita beri mantra. Itu ibu bawa. Sebentar ya, ibu ambil dulu. Cangkul itu dibiarkan tergeletak. Ibu melangkahi makam Wati yang sudah hampir separuh digali oleh mereka. Setelah mengecek beberapa benda yang dicari oleh ibu telah raib, dengan pandangan nanar aku menyaksikan wajah ibu panik. Sebenarnya, aku tak kalah panik dari ibu. Aku sangat gugup dan takut. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk muncul dari balik pohon kapas tersebut. Ibu cari ini, tanyaku seraya menunjukkan raja yang saat ini tengah ibu cari. Inah, ucapnya. Ayah yang mendengar suara ibu menghentikan gerakan mencangkulnya. Kenapa bu? Kaget, ujarku percaya diri. Kembalikan benda itu nak. Itu bukanlah benda yang tak seharusnya kamu ketahui Inah. Pinta ibu memohon. Lalu ibu dan ayah pantas memegang benda yang membuat kalian pada akhirnya akan menjadi budak setan bu. Inah gak rela bu. Cukup keras aku berucap. Inah, pelankan suaramu, saut ayah. Di sini banyak saksi mata bu. Meskipun mereka ada di alam lain, yakinlah bu, mereka pasti menangis melihat tindakan kalian. Inah, ibu mencoba mendekat. Namun aku sama sekali tak ingin benda ini berpindah tangan. Hingga aku memundurkan langkah. Awas nak, di belakang kamu jurang, ibu memperingati. Inah, telat. Kaki kiriku sudah lebih dulu terprosok ke dalam jurang. Beruntung tanganku berhasil memegang akar pohon. Raja itu sendiri sudah terbang masuk ke dalam jurang yang begitu gelap dan pekat. Ibu mengulurkan tangan untuk membantu diriku yang saat ini terperangkap. Namun, kaki ibu menginjak tanah yang sudah tak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Tepat di depan mataku wanita itu terjatuh, terprosok masuk ke dalam jurang yang dalam menyusul raja yang lebih dulu terlempar belum lama ini. Singkat cerita, kita langsung turun saja ke satu titik. Siap. Cuaca mendung. Sang surya tak menampakkan sinarnya yang hangat. Seolah ia juga ikut merasakan sedih pada relung hati seseorang yang kini patah.
embun pagi ikut menjadi saksi kesedihan yang saat ini ada di dalam hati. Di bawah pohon yang rindang, duduk ditemani oleh cangkul yang menjadi harapan ayah dan ibu bisa meraih kesuksesan. Namun, nyatanya apa? Justru nestapa dan duka yang mereka dapatkan. Setelah semalam berbuat riuh, membangunkan penduduk yang ada di sini sampai berakhirnya ibu yang masuk ke dalam jurang. Mungkin saja ini adalah balasan karena telah mengusik ketenangan. Warga yang keluar masuk area makam menilik regu penyelamat yang kini tengah berusaha mencari keberadaan ibu yang terperosok. Mereka bahkan tak menyapaku saat melihat tubuhku duduk kedinginan di bawah pohon kapas. Hanya tatapan sinis yang mereka beri untuk anak manusia ini. Ayahku sudah lebih dulu diamankan oleh warga. Entahlah, mereka membawanya kemana aku pun tak tahu. Dari lubuk hati ini, aku sungguh berharap ibu akan baik-baik saja. Tangisku meleleh tatkala mengingat kejadian yang semalam kami lalui. Hanya kata seandainya yang terbesit dalam pikir. Akan tetapi apalah daya tak mungkin bisa membalikan keadaan. Inah, seru seseorang membuatku mendongak ke arah sumber suara. Pilastri. Tanpa ragu, aku bangkit dari dudukku lalu berhambur dalam pelukan wanita itu. Wanita ini adalah kakak dari ibuku. Sabar Yando, doakan saja ibumu, ujar Pilastri seraya mengusap punggungku berulang. Tangisku kian pecah saat wanita itu mengungkit masalah ibu. Setelah menumpahkan kesedihan pada kakak ibu, aku kembali duduk namun tangan Pilastri dengan cepat meraihku. Ayo, kita pulang saja, Nduk. Kamu pasti capek. Tubuhmu butuh istirahat. Ajak Pilastri lembut. Aku menggeleng, menyeka kembali bulir bening yang luruh. Entah sudah berapa jumlah air mata yang keluar. Aku tak mampu menghitungnya. Wanita yang berwajah mirip dengan ibu itu kini ikut duduk di sampingku. Beralaskan tanah kuburan, ia memandang jauh ke arah jurang yang dalam. Ia mengambil napas dalam, lalu membuangnya perlahan. Mbak Mar, ucapnya lirih. Sekilas aku melihat air mata wanita itu juga ikut terlolos begitu saja. Inah, nanti kamu pulang ke rumahku saja ya, pintanya. Enggak Pilastri, aku pulang sama ibu saja, tolakku. Nduk, ia meraih kembali tubuhku. Dimintanya untuk bersandar pada pundaknya. Setelah beberapa jam menunggu, bahkan dari semalam, akhirnya penantianku terjawab sudah saat tim regu membawa naik tubuh ibu. Akan tetapi lagi-lagi aku harus menahan pil nyeri. Tatkala tim membawa naik tubuh ibu dalam keadaan sudah tak bernyawa. Tangisku kembali pecah. Tak mampu rasanya dengan kenyataan yang saat ini kujalani. Singkat cerita, surat Yasin kini memenuhi isi ruangan yang tak begitu lebar. Jenazah ibu dibaringkan menghadap arah utara. Kain jarik dibentangkan di atas tubuh ibu yang kini sudah tak bernyawa. Assalamualaikum. Kompak segerombol orang yang datang melayat mengucap salam. Waalaikumsalam, sahut pelayat yang saat ini baru beberapa orang saja di dalam rumah. Rupanya ini adalah temanku dari pesantren. Mereka datang untuk berbelasungkawa atas meninggalnya ibu. Nah, kami turut berduka cita atas musibah ini ya, ucap Nawa mewakili teman-temanku yang hadir. Aku hanya mengangguk seraya menyeka bulir bening.
Inah, rangkul Nafis, sahabatku. Aku memejamkan mata di pundak Nafis. Rembesan air mata membasahi jilbab yang dikenakan oleh Nafis. Semakin menjadi isak tangisku di pelukan sahabatku. Rasanya dada ini dipenuhi sesak oleh sakit yang kini mendera. Saat salah satu santri hendak mendoakan dengan membuka kain penutup jarik, kami yang duduk di dekat jenazah dibuat terkejut saat tubuh ibu sudah berubah menjadi kedebok pisang. Astagfirullah, ucapnya kaget. Dengan gerakan refleks memundurkan tubuhnya. Ya Allah, ibu. Tak kusangka hal ini juga terjadi pada ibu. Kemana jenazah ibu perginya? Kejadian di luar nalar terulang kembali dan kini menimpa ibuku. Sebagian warga yang hadir mulai berbisik-bisik. Mereka membenarkan jikalau ibu adalah pelaku pesugihan. Aku kembali terisak. Tangis yang belum surut kini bertambah lagi semakin deras membasahi pipi. Teman-teman dari pesantren yang hadir juga tampak terkejut dengan insiden yang saat ini terjadi. Namun mereka mampu diam dan tenang. Pilastri menutup kembali kedebok pisang menggunakan kain jarik tersebut. Ia meminta untuk secepatnya agar jenazah ibu yang sudah berganti wujud itu dimakamkan. Namun aku menolak. Kenapa, Nduk? Tanya Pilastri heran. Ayah belum datang, Bi. Kemana ayahku dibawa pergi oleh mereka? Ayah juga pasti hancur. Biarkan ayah melihat pemakaman ibu, Bi. Untuk yang terakhir kali. Pintaku memohon. Pilastri menelan saliva. Pandangannya melirik ke arah jenazah ibu. Lalu di pipi wanita itu mengalir tangis yang dengan cepat ia menyekanya. Tapi seolah ada sesuatu yang mencegahnya. Pilastri tak melanjutkan ucapannya. Tapi apa, Bi? Bawa ayahku ke sini, Bi. Ina mohon. Ina butuh ayah. Ayahku. Berulang aku memohon agar mereka membawa ayah. Aku yakin pasti sekarang laki-laki itu tengah bersedih seorang diri. Karena aku tak mengizinkan mereka membawa sang mayat sebelum ayah berada di sini. Akhirnya salah seorang warga pergi untuk menjemput di mana sekarang ayah berada. Aku cukup lega. Setelah beberapa saat menunggu, kulihat sosok dengan kurat wajah yang penuh penyesalan berdiri di ambang pintu. Ayah. Aku beranjak, menghampiri sosok ayah yang kukenal sebagai pahlawan hidupku. Sorot mata dari laki-laki itu kosong, menyaksikan wanitanya telah terbaring terbujur kaku. Pasti hatinya akan hancur jika mengetahui bahwa di balik kain jarik itu bukanlah tubuh ibu yang asli. Nduk, Inah, maafkan ayah. Ayah memegang kedua tanganku. Tubuhnya melorot tepat di kakiku. Ayah, bangunlah. Kita pasti bisa melewati ini ya. Ayo, kita makamkan ibu seraya diiringi doa. Bukankah ayah juga ingin mendoakan ibu? Aku mencoba tegar. Sesungguhnya genangan air di pelupuk mata sudah ingin tumpah. Namun aku mencoba membendungnya dengan tidak mengedipkan mata. Laki-laki itu hanya menundukkan kepalanya. Betapa tak berdayanya dirinya saat ini. Bahkan untuk pertama kalinya kulihat ayah menangis. Hatinya pasti juga hancur. Beberapa kali ayah menganggukkan kepala, pertanda ia setuju dengan ucapanku. Suasana duka berselimut haru. Aku yakin di relung hatinya yang paling dalam pasti sekarang sudah muncul rasa penyesalan.
Namun nyatanya penyesalan selalu datang di akhir cerita. Kata seandainya dan penyesalan tak akan berguna karena pada kenyataannya itu semua tak akan mengembalikan apa yang sudah sirna. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.